Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, dua kecamatan di Pinrang, Sulawesi Selatan terendam banjir besar dan tanah longsor. Akibatnya satu orang meninggal dunia. Beginilah kondisi banjir dan tanah longsor yang melanda dua kecamatan di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, yakni Kecamatan Lembang dan Kecamatan Batu Lapa. Sejumlah alat berat dikerahkan untuk membersihkan material longsor di beberapa titik. Selain memutus jalan penghubung, longsor juga merusak dua rumah warga. Satu warga desa Ulu Sadang meninggal dunia terseret derasnya arus banjir ini. Banjir dan longsor terjadi akibat hujan deras yang melanda wilayah ini beberapa hari terakhir. Dan yang terakhir ini laporan kami masuk per update pada dini hari ini itu terjadi lagi longsor di desa Ulu Sadang. Jadi pada umumnya dua kecamatan yang menjadi atensi kami yaitu yang pertama adalah Kecamatan Lembang dan Kecamatan Batu Lapa yang saat ini terjadi longsor, bencana longsor dan kemudian tanah longsor dan banjir luapan air sungai yang akhirnya pada saat ini sesuai dengan update laporan masuk itu sudah mulai berangsur surut. Ratusan rumah dan kepala keluarga terdampak bencana banjir dan tanah longsor. BPBD Pinrang terus berupaya melakukan evakuasi terhadap warga. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Sementara itu, 13 orang meninggal dunia, 12 desa terisolasi dan ratusan rumah rusak akibat banjir bandang setinggi 5 meter yang menerjang Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Banjir bandang dipicu pendangkalan sungai yang terjadi karena aktivitas tambang emas dan pembukaan lahan perkebunan baru. Warga korban banjir bandang asal desa Latimojong, Luwu, Sulawesi Selatan menempuh perjalanan sejauh puluhan kilometer menuju tenda pelayanan kesehatan bagi korban banjir. Mereka yang terdiri atas lansia dan anak-anak ini harus keluar masuk hutan, melewati medan terjal, dan sungai berarus deras. Petugas TNI turut membantu mereka agar selamat sampai tujuan. Setibanya di tenda pelayanan kesehatan, mereka disambut oleh keluarga yang telah lama menantikan kabar mereka. Tangis haru pun tak terbendung. Banjir bandang mengakibatkan 12 desa terisolasi. Selain itu 13 orang meninggal dunia, ratusan rumah rusak, dan ribuan warga mengalami krisis air bersih. Sebagian di antaranya menderita berbagai penyakit. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali karena atas bantuan bapak-bapak ini. Alhamdulillah, terima kasih Pak, terima kasih Pak. Sudah berapa lama menunggu pihak keluarganya, Bu? Sudah 6 hari. Dari permintaan mereka juga ada permintaan bantuan kesehatan karena banyak yang sakit. Sehingga alhamdulillah tadi tim itu sudah membawa obat-obatan dan sedikit bahan makanan untuk membantu sementara waktu untuk mereka mengatasi kelaparan yang ada di desa terisolir. Pembukaan akses jalur darat terus dikebut oleh pemerintah dengan mengerahkan 4 alat berat. TNI, Polri, dan BNPB juga menerjunkan helikopter untuk mendistribusikan bantuan dan mengevakuasi warga. Sabar Bu, sabar. Untung masalah mak sakit. Adapun banjir bandang disebabkan oleh pendangkalan daerah aliran sungai Latimojong.
Pendangkalan terjadi karena aktivitas tambang emas di sekitar aliran sungai. Selain itu, banyak warga membuka lahan perkebunan baru sehingga memicu banjir saat hujan lebat. Dari Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. 35 desa di 4 kecamatan di Wajo, Sulawesi Selatan terendam banjir. Meskipun ketinggian air hingga 2 meter, namun warga tetap memilih bertahan di rumahnya. Beginilah situasi pembagian ratusan paket sembako dan air bersih kepada sejumlah korban terdampak banjir di Kelurahan Lailo, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Kelurahan ini merupakan salah satu wilayah yang terdampak parah karena berada di bantaran sungai Walanae yang dekat dari Danau Tempe. Meskipun air merendam rumah hingga 2 meter, namun warga tetap memilih bertahan dan tidak mengungsi. Tapi baru 2 hari ini. Meloncat langsung naik terus karena kiriman dari, terima kasih Pak. Kiriman dari Sidrap, Sopen. Itu air Bu di air di Anuta, ya. Jadi biar tidak hujan di sini karena hujan di Sopen tetap naik di sini. Oh, banjir kirimannya Bu. Dari tadi malam. Dari data BPBD, sebanyak 35 desa dan kelurahan di 4 kecamatan di Kabupaten Wajo terdampak banjir. Sebanyak 6.000 rumah juga ikut tergenang. Pada tanggal 4-5 terjadi lagi hujan lebat di wilayah Sungai Walanae dan Sungai Bila yang menyebabkan terjadi banjir untuk daerah aliran Danau Tempe seperti Kecamatan Bilawa, Tanah Sitolo, Tempe, dan Sabamparo. Kondisi tahunan di Wajo ini terjadi karena banjir kiriman dari sejumlah kabupaten tetangga seperti Kabupaten Sopeng dan Sidrap yang menyebabkan Danau Tempe meluap. Dari Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Libur panjang akhir pekan, kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat ramai. Sementara itu, kawasan wisata Lembang, Bandung Barat juga dipadati kendaraan. Ya, jalur puncak di Bogor, Jawa Barat ramai dipadati kendaraan yang mengarah ke sejumlah objek wisata maupun hotel dan penginapan di kawasan puncak. Antrean kendaraan mulai terlihat dari gerbang tol Ciawi hingga Simpang Gadok. Untuk mengurai kepadatan, petugas kepolisian memberlakukan sistem ganjil genap kendaraan. Untuk hari ini, kendaraan berplat ganjil akan diputar balik. Selain itu, petugas juga menerapkan sistem satu arah secara situasional. Ya, tak hanya Puncak Bogor, lalu lintas di kawasan wisata Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat juga dipadati kendaraan. Kendaraan didominasi mobil asal Jabodetabek yang hendak menghabiskan cuti bersama dengan berlibur bersama kerabat atau keluarga. Untuk mengurai kemacetan, polisi menempatkan sejumlah anggotanya di titik-titik rawan macet. Petugas juga memberlakukan sistem one way secara berkala. Ya, untuk mengetahui situasi terkini pantauan arus lalu lintas di kawasan Gadok, Puncak Bogor, Jawa Barat di masa libur panjang ini, kami telah terhubung dengan rekan Salam Rahmat. Selamat sore, Salam. Bagaimana situasi lalu lintas terkini di kawasan Puncak Bogor saat ini? Ya, baik, selamat sore Syafa dan juga pemirsa. Hingga saat ini situasi arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat di momen libur panjang akhir pekan saat ini masih terpantau ramai lancar. Usai tadi aparat pihak kepolisian ini memberlakukan rekayasa lalu lintas dengan menggunakan sistem one way satu arah dari arah puncak menuju ke arah Jakarta yang sudah dimulai sejak pukul 1:30 siang hari tadi. Di mana dapat kami informasikan juga bahwa untuk arus kendaraan yang akan melintas ke arah jalur wisata puncak dari arah Jakarta menuju ke arah puncak ini masih tertahan terlebih dahulu, di mana nantinya aparat pihak kepolisian kami akan terus menginformasikan kepada Anda Syafa dan juga pemirsa apakah nantinya aparat pihak kepolisian pasca melakukan arus lalu lintas satu arah dari arah puncak menuju ke arah Jakarta ini nantinya apakah akan diberlakukan
kami informasikan juga bahwa memang jalur wisata puncak ini masih menjadi destinasi wisata favorit bagi masyarakat yang hendak menghabiskan waktu libur akhir pekan bersama dengan keluarga atau juga bersama dengan kerabat terdekatnya. Mengingat kalau kita bandingkan antara data pada hari ini dan juga hari kemarin, ini memang sempat terjadi adanya penurunan jumlah volume kendaraan yang melintas menuju ke kawasan wisata puncak ini. Di mana kalau kita bandingkan pada hari ini hanya ada tercatat sebanyak kurang lebih 11.700 kendaraan yang melintas. Sementara pada hari kemarin ini memang tercatat bahkan hingga lebih dari 16.000 kendaraan mengarah ke arah kawasan jalur wisata puncak ini. Di mana dapat kami informasikan juga kepada Anda, Syafa dan juga pemirsa, di mana untuk memberikan rasa aman dan juga kelancaran bagi para wisatawan yang hendak berlibur di kawasan wisata puncak ini, dari Satlantas Polres Bogor sendiri ini mengerahkan sebanyak kurang lebih ratusan aparat personil gabungan ini diterjunkan untuk memberikan rasa aman dan juga nyaman bagi para wisatawan. Sementara untuk mengurai kemacetan, rencananya penerapan rekayasa lalu lintas dengan menggunakan sistem one way dan juga ganjil genap ini akan one way dan juga ganjil genap ini akan diberlakukan secara situasional jika nantinya kepadatan atau antrian kendaraan ini sudah mengular hingga kurang lebih sepanjang 2 hingga 3 km panjangnya dari titik kami melaporkan saat ini. Syafa. Ya, terima kasih. Salam Rahmat melaporkan langsung dari kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat, dan selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Isak tangis mewarnai prosesi pengabenan Taruna STIP Putu Satria. Prosesi pengabenan dimulai dengan upacara kedinasan yang dilakukan Taruna STIP. Tangis keluarga almarhum Putu Satria Anantarustika, korban penganiayaan di kampus STIP, pecah saat kobaran api melahap peti jenazah. Prosesi pengabenan atau pembakaran jenazah dilakukan di Setra Gunaksa, Kecamatan Dawan, Klungkung, Bali. Sebelumnya, sejumlah taruna STIP yang merupakan rekan almarhum melakukan upacara kedinasan melepas upacara pengabenan. Prosesi berlangsung dengan tertib dan melibatkan masyarakat desa adat setempat. Iring-iringan jenazah dilakukan dari rumah korban berjalan sejauh 1 km ke Satra atau kuburan setempat. Usai melakukan ritual pembakaran jenazah, abu Putu Satria Ananta akan dilarung ke laut. Saya terima kasih semua pada seluruh aparat yang membantu keluarga kami, Menteri Perhubungan, wartawan, sampai proses pembakaran saya selesai dengan baik. Terima kasih. Karena habis pembakaran kita lanjut atau ngelarung ke pantai. Sementara itu, penyidik Reserse Kriminal Polrestro Jakarta Utara menetapkan 3 tersangka baru. Mereka adalah senior korban taruna tingkat 2 di sekolah calon pelaut tersebut. Penetapan ketiga tersangka usai polisi memeriksa 43 saksi, rekaman CCTV, dan hasil visum korban. Sebelumnya polisi telah menetapkan seorang tersangka atas nama Tegar Raffi Sanjaya, taruna tingkat 2 yang merupakan kakak kelas dari korban. Motif penganiayaan tersebut merupakan arogansi dan senioritas. Dari Klungkung, Bali, Igede Juli Arsana, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Sore, pemirsa, bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka mengeluarkan wacana penambahan kementerian dari semula berjumlah 34 menjadi 40 kementerian. Wacana ini pun menuai pro dan kontra. Wacana penambahan kementerian tercuat dari pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Ditemui di Balai Kota Solo, Gibran tak menampik potensi penambahan kementerian, termasuk kementerian khusus untuk menangani program makan siang gratis yang menjadi program andalan di masa kampanye pemilu 2024. Oh, itu nanti ya, masih dibahas, masih digodok lagi. Tunggu aja ya, tunggu aja.
Oh, kemarin sempat dibahas itu. Tapi tunggu dulu ya, tunggu dulu. Kemarin sempat dibahas. Seberapa urgensinya sih Mas untuk makan siang gratis? Kenapa harus dibuat kementerian sendiri? Ya, karena melibatkan anggaran yang besar. Distribusinya juga tidak mudah, logistiknya tidak mudah, monitoringnya juga tidak mudah. Ini makanya harus kita pengen program ini benar-benar bisa berjalan, karena kita pengen program ini benar-benar bisa impactful, benar-benar bisa dirasakan oleh anak-anak sekolah. Prabowo Gibran disebut-sebut ingin menambah kementerian di masa pemerintahan mereka. Dari semula berjumlah 34 menjadi 40 kementerian. Sejumlah usulan kementerian baru pun bermunculan, di antaranya Kementerian Pangan Nasional, Kementerian Perpajakan dan Penerimaan Negara, Kementerian Pengelolaan Perbatasan dan Pulau Terluar, serta Kementerian Kebudayaan. Mengacu pada pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, jumlah kementerian dalam satu kabinet diatur dengan batas maksimal sebanyak 34 kementerian. Jika undang-undang dirubah untuk mengakomodir penambahan kementerian, sejumlah pihak menilai hal itu syarat kepentingan politik. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, untuk membahas wacana Kabinet Gemoy Prabowo Gibran, kami telah terhubung dengan politisi Partai Golkar Dev Laksono dan pengamat politik Ujang Komarudin. Selamat sore Mas Dev dan juga Kang Ujang, apa kabar? Selamat sore, alhamdulillah baik, Bang Dev. Bang Ujang. Baik, saya ingin ke Mas Dev terlebih dahulu. Mas Dev, terkait rencana penambahan jumlah kementerian, sejauh ini bagaimana pembahasannya di antara rekan-rekan parpol koalisi? Ya, gini, pertama ya ini pemerintahan hari ini kan masih berlangsung sekitar 5 bulan lagi. Jadi kita semua di koalisi ini adalah bagian dari pemerintahan. Bukan hanya di koalisi kita, tapi di koalisi 01, 03 juga semua adalah bagian dari pemerintahan. Jadi kita memang masih fokuskan dulu untuk penyelesaian semua target-target pemerintahan, program-program pemerintahan, kebijakan-kebijakan yang harus kita kawal hingga benar-benar selesai tuntas, hingga pemerintahan ini selesai dengan baik dan melanjutkan ke pemerintahan berikutnya. Itu yang pertama. Dan kedua, 58% masyarakat Indonesia telah memilih Presiden Prabowo untuk pemimpin kita berikutnya. Jadi maka itu adalah hak dan prerogatif Pak Prabowo untuk memimpin negara ini seperti apa, konsepnya sih bagaimana, kan sudah dipaparkan, sudah disampaikan oleh masyarakat kepada masyarakat umum dalam debat-debatnya, dalam kampanyenya. Nah, untuk mencapai target-target tersebut, untuk benar-benar mewujudkan visinya itu, baik menyelesaikan, meneruskan, melanjutkan dari pemerintahan hari ini, dan juga membuat inovasi-inovasi baru di dalam pemerintahan berikutnya, ya dia membutuhkan kabinet yang kuat, kabinet yang sesuai, kabinet yang benar-benar bisa mewujudkan visi misinya dia. Baik. Jadi Mas Dev, ada berapa tambahan jumlah kementerian yang baru? Benarkah akan sampai 40 atau 41 kementerian? Nah itu kita semua serahkan kepada Pak Prabowo. Untuk Pak Prabowo menentukan maunya berapa, untuk apa saja, sehingga target-targetnya dia, konsepnya dia mulai dari penyelesaian atau pelanjutan dari pemerintahan hari ini, terus juga program-program yang mega projectnya seperti makan siang, penyelesaian TNN, itu semua benar-benar tercapai. Nah untuk itu dia membutuhkan kementerian-kementerian dan juga yang dipimpin oleh orang-orang yang pilihannya dia. Begitu. Baik, Kang Ujang, apakah penambahan jumlah kementerian ini benar-benar dibutuhkan untuk pemerintahan yang baru ini, Kang Ujang? Ya, tentu untuk mengukurnya ya, sebagai indikator parameter yang paham terkait dengan konstruksi kabinet ke depan ya Pak Prabowo. Saya tidak tahu apakah memang betul-betul isu ini akan diimplementasikan atau tidak gitu. Karena kemarin saya berdiskusi dengan Pak Wihadi ya dari Gerindra juga, yang mengatakan masih belum digodok, ya, itu isunya muncul bukan dari Pak Prabowo katanya. Artinya ini masih wacana yang memang bisa diimplementasikan dan bisa juga tidak. Kalau saya melihat begini, kalau kita berkaca dari pasca reformasi Pak Habibie ya, paling banyak di antara presiden-presiden itu 36 ya di Pak Habibie, karena kita bicara pasca reformasi lah.
Oleh karena itu, apakah nanti 40 nomenklatur tambahan dari 34 katakanlah itu menjadi sesuatu yang pas, cocok atau tidak? Ya tergantung dari kebutuhan dari Pak Prabowo. Seperti apa konstruksi kabinet yang akan dibangun. Baik, tapi Kang Kang Ujang, kalau kita lihat program-program Prabowo Gibran yang selama ini digaungkan, apakah memang diperlukan untuk menambah jumlah kementerian hingga 40 atau 41? Kalau saya sih ya secara objektif ya mengatakan di 34 itu sudah ideal, sudah bagus. Tetapi sekali lagi ini hak prerogatif Pak Presiden ya, Pak Prabowo. Kita tidak mau cawe-cawe juga, tidak mau ikut campur terkait dengan penambahan nomenklatur ke 40 atau 41. Itu hak prerogatif Presiden yang kita tidak bisa mencampur. Tapi memang langkah awalnya kan merevisi Undang-Undang Kementerian Negara tadi. Yang kedua tentu ini harus mempertimbangkan kebatinan publik, kebatinan masyarakat yang sekarang hidup masih sulit, masih susah, masih menderita. Yang ketika misalkan nomenklaturnya ditambah, tentunya akan mendapatkan kritik dari publik. Misalkan di saat rakyat menderita, menterinya ditambah gitu. Keuangan negara juga bertambah untuk para menteri dan fasilitas-fasilitas lainnya. Dan itu harus dipertimbangkan karena bagaimanapun Pak Prabowo dalam memimpin bangsa ini di awal-awal pemerintahnya butuh dukungan dari publik, butuh dukungan dari rakyat, dan itu harus diperhatikan betul terkait dengan persoalan itu. Oleh karena itu ini wacana menurut saya yang menarik yang harus didiskusikan bukan hanya di kalangan partai-partai koalisi Indonesia Maju, tetapi juga didiskusikan dengan publik, dengan rakyat. Karena bagaimanapun Pak Prabowo itu dukungannya luar biasa dari publik, dari rakyat. Jangan sampai mengecewakan rakyat dengan menyusun kabinet yang dianggap nanti misalkan tidak sesuai harapan. Tapi kembali lagi sekali lagi ini hak prerogatif Presiden, berapapun nomenklaturnya ya tergantung dari keputusan beliau. Tapi kita rakyat Indonesia gitu bahwa 34 itu menurut saya sudah proporsional ya. Makanya dari semenjak katakanlah Pak SBY, Pak Jokowi itu tidak dirubah-rubah. Nah 34 saja. Paling yang merubah adalah menambah yaitu wakil menteri. Ya tentu saya hanya berbicara soal dalam kerangka objektivitas, dalam kerangka membangun sebuah diskusi yang sehat begitu. Baik Bang Dev, 34 kementerian dinilai sudah cukup ideal. Bagaimana tanggapannya? Namun dijawab nanti usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Ayu News Sore. Anda kembali di Ayu News Sore dan masih bersama kami ada Dev Laksono, politisi Partai Golkar, dan juga ada Ujang Komarudin, pakar politik. Mas Dev, tadi Kang Ujang mengatakan bahwa 34 kementerian sudah ideal, sementara kabinet gemuk ini dinilai tidak efektif dan cenderung pemborosan. Tanggapan Anda, Bang Dev? Ya gini, kalau melihatnya dari jauh atau kita kan ini belum kebentuk, jumlahnya belum tahu apakah 34, 40, 37, 38, kita belum tahu. Kenapa? Karena memang belum dibahas. Saat ini masih fokus di pemberitaan hari ini. Cuman karena ramai di media, ya sudah akhirnya jadi bahan perdebatan. Nah kan tetapi jumlahnya berapa, nama kabinetnya itu, nama kementerian yang kalau ditambah itu apa saja, atau misalnya kalau berubah itu mana saja, itu semua belum tahu. Ini kan masih dalam pikiran-pikiran. Nah, kita tunggu saja sampai dengan nanti 20 Oktober setelah presiden baru dilantik, baru kita bisa tahu persis. Jadi sudah tidak lagi menerka-nerka, bukan lagi kita berandai-andai, tapi sudah tahu persis kabinetnya siapa, yang isinya siapa saja, dan namanya kementeriannya apa saja, fungsinya itu juga sesuaikan. Nah kan tapi yang pasti kabinet itu kan harus kepanjangan tangan daripada presiden. Jadi setiap menteri itu harus tahu persis apa yang dikerjakan itu adalah memang benar-benar hasil capaian pemerintahan secara keseluruhan, bukan lagi individu ataupun partai, tapi hasil capaian pemerintahan secara keseluruhan dalam bagaimana melayani masyarakat secara banyak begitu. Baik, Kang Ujang, kalau menurut Anda, apakah Anda melihatnya ini sebagai upaya untuk bagi-bagi kursi saja begitu, Kang Ujang? Mbak, di politik itu begini, bagi-bagi kursi, power sharing, akomodasi politik itu sesuatu yang tidak bisa terhindarkan. Itu hal yang umum yang biasa dilakukan oleh siapapun. Karena bagian bentuk daripada berkoalisi ya. Apalagi ada penambahan partai yang kalah, itu pasti mengakomodasi kepentingan politik yang lain. Bukan berarti akomodasi politik itu berkonotasi negatif, tidak. Tergantung dari kebutuhan dan kepentingan yang ada gitu.
Tetapi memang yang tadi yang saya bicarakan kalau 40 itu apakah sudah tepat, apakah belum, apakah misalkan nanti tidak dapat kritikan dari publik, apakah melukai masyarakat atau tidak. Ini kan pertanyaan-pertanyaan sebenarnya yang harus dijawab oleh Pak Prabowo dan timnya. Dan itu kalau argumennya benar, argumennya cocok, argumennya pas, ya rakyat juga bisa menerima. Oleh karena itu saya melihat ya dalam konteks ke depan ya bicara konstruksi kabinet ya konstruksi ideal gitu. Ideal itu dalam persepsi saya ya memang yang paling penting adalah sebenarnya figur-figurnya, tokoh-tokohnya yang direkrut adalah orang-orang yang hebat, yang berintegritas, yang bisa bekerja, kata Pak Prabowo seperti itu. Saya melihat dan meyakini ya ini adalah momentum yang dimiliki Pak Prabowo untuk membangun bangsa dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu kita beri kesempatan. Soal nanti kabinetnya berapa, jumlahnya berapa, nomenklaturnya bertambah atau tidak, kita lihat saja nanti. Kalau bagus ya kita apresiasi, kalau ya tidak bagus ya kita kritisi bersama-sama. Itulah demokrasi, begitu indah dalam konteks membangun sebuah kehidupan yang ingin sama-sama membangun bernegara yang baik begitu. Mbak Safa. Baik, Mas Dev, apakah yakin bahwa kabinet gemuk dengan penambahan menjadi 41 sampai 41 kementerian ini bisa berlari kencang begitu menyelesaikan program-program kerja yang sudah digariskan? Oh, pastinya karena kan kita program kerja itu sudah berkelanjutan ya. Jadi sudah dibuat hari-hari ini, tinggal diinovasi, disesuaikan, ditambah, diperbaiki, disempurnakan. Jadi konsepnya sudah jelas, konsep besarnya sudah ada, tinggal penjabaran secara teknisnya. Jadi maka itu begitu nanti kabinet baru itu kebentuk dan sudah dilantik, bisa langsung full ngegas untuk melaksanakan tugas-tugasnya dan juga objek-objek target-targetnya itu. Apakah ini juga merupakan upaya untuk merangkul lawan saat Pilpres kemarin untuk kemudian masuk ke dalam kabinet? Sejauh ini seperti apa pembahasannya, Mas Dev? Ya kalau merangkul itu kan memang sifatnya Pak Prabowo, karena memang beliau memiliki jiwa negarawan yang luar biasa, itu ingin merangkul semua kekuatan-kekuatan politik yang ada di Indonesia agar pemerintahan ke depan ini tidak banyak gonjang-ganjing, akan tapi justru fokus bagaimana kita bisa berbuat kepada rakyat, bagaimana kita bisa bekerja untuk kepentingan bangsa, bukan hanya untuk sekedar berbagi-bagi kue, tetapi kita justru fokus bagaimana kita membuat produktivitas output yang optimal di setiap elemen dan juga setiap tahapan bangsa agar tidak terjadi gondok ataupun konflik. Justru yang terjadi adalah peningkatan akan produktivitas kita. Begitu. Baik, Kang Ujang, apakah ini juga merupakan sebuah langkah yang tepat untuk merangkul lawan sehingga kabinet akhirnya menjadi gemuk begitu, ada tambahan beberapa kementerian, Kang Ujang? Ya, tentu ini strategi yang efektif ya kalau menurut politik ya atau dalam politik, karena merangkul kekuatan lawan, membangun koalisi yang besar, yang mayoritas, selain bukan hanya untuk katakanlah mengamankan kekuatan yang mayoritas di parlemen, tetapi di saat yang sama juga membangun kabinet yang gemoy bersama-sama gitu. Disitulah sebenarnya pemerintahan Prabowo Gibran ingin menunjukkan bahwa kestabilan politik menjadi penting. Nah, kestabilan itu bisa dilakukan ketika banyak pihak yang bergabung. Nah, kalau kita lihat konstruksi politiknya dari Koalisi Indonesia Maju itu kan kursinya kurang dari 50% di parlemen. Maka ya butuh kekuatan partai lain, butuh armada lain seperti PKB dan Nasdem dan lain-lain. Karena memang itu sebuah kebutuhan. Kalau tidak ya kabinetnya akan goncang kalau minoritas. Maka mayoritas menjadi sebuah keniscayaan atau sebuah keharusan. Oleh karena itu ya tadi, kalau ada yang bergabung ya pasti akan diberi kursi menteri. Dan itu biasa dalam konteks power sharing. Kita lihat misalkan Pak Zulhas ketika PAN di tengah jalan masuk ke kabinet, masuk ya pasti dapat kursi menteri, dapat menteri perindustrian. Pak Ahy juga kemarin terbaru gitu ya, di tengah jalan masuk gabung pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin, dapat menteri ATR. Nah, sama saja. Dalam konteks membangun koalisi dari awal, baik yang dari awal bergabung di Koalisi Indonesia Maju maupun yang baru kemudian kemarin PKB dan Nasdem, ya pasti bargainingnya salah satunya adalah posisi-posisi strategis di pemerintahan, yang salah satunya kabinet begitu. Dan itu dalam konteks politik ya sebenarnya biasa, tapi memang publik belum biasa bahkan mengatakan ini dagang sapi, mengatakan ini adalah negatif. Padahal dalam politik biasa-biasa saja, selama digunakan, dilakukan untuk kepentingan masyarakat bangsa negara, oke. Yang tidak boleh itu korupsi, yang tidak boleh itu abuse of power, yang tidak boleh adalah menempatkan orang-orang yang tidak tepat
menjadi kabinet itu sebenarnya. Baik, Mas Dev, Undang-Undang Kementerian Negara membatasi jumlah kementerian hanya 34. Apakah kemudian revisi undang-undang tersebut yang saat ini sudah masuk ke dalam prolegnas akan dipercepat prosesnya atau bahkan langsung ke MK seperti apa untuk mengakomodasi wacana kabinet gemuk tersebut? Nah, itu saya nggak bisa jawab secara detail ya, karena teknisnya bukan saya yang mengerjakan. Itu mesti dilihat saja. Tapi kita bisa lihat di websitenya baik di MK ataupun di DPR, karena apakah sudah mulai pembahasan atau belum. Tapi yang pasti tidak mungkin lah memulai suatu pemerintahan bila tidak memiliki landasan hukum yang benar. Jadi apapun itu pasti akan diselesaikan terlebih dahulu sebelum kita putuskan ke arah. Baik, Mas Dev, kira-kira apa pos kementerian baru yang paling krusial yang semestinya harus ada di kabinet Prabowo Gibran nanti? Ya, nanti kita akan sesuaikan dengan waktu yang ada, dengan targetnya yang diinginkan. Karena kan masih ada target menengah, target jangka panjang, sehingga kita sesuaikan juga dengan tren terkini, kementerian mana yang perlu diperbaiki dan perlu diubah, ataupun juga mesti tetap dibiarkan sebagaimana adanya, sehingga target-target itu bisa benar-benar tercapai dan pemerintahan yang ke depan ini bisa berjalan dengan baik. Baik. Kang Ujang, kalau menurut Anda jika memang ini jumlah kementerian harus ditambah, kira-kira pos kementerian apa saja yang sebaiknya harus ada di pemerintahan Prabowo Gibran nanti maupun yang mungkin yang harus dipangkas kalau memang ada begitu, Kang Ujang? Saya nggak tahu ya Mbak, saya bukan tim perumus yang diminta oleh Pak Prabowo untuk merumuskan kabinet. Ya kalau seandainya kalau menurut pendapat Anda gitu Kang Ujang. Nah, yang jelas begini, kalaupun kementerian, kalau saya begini, kalau saya tetap memperkuat kementerian yang ada, Mbak. Jadi saya lebih pada pendapat saya yang argumentasinya kalau 34 memperkuat yang ada. Jadi yang ada itu diperkuat, misalnya Menteri Sosial, misalkan terkait bansos-bansos ditata dengan baik. Silakan yang datanya nggak bagus diperbaiki. Sekarang ini kan banyak overlap, banyak tumpang tindih yang ada di kementerian. Soal nanti kementerian apa yang bertambah, jujur saya tidak tahu, Mbak Stafa, itu kewenangan Pak Prabowo ya. Saya sebagai pengamat politik hanya bisa menyarankan bahwa ya hari ini memang tadi kalau kabinet-kabinetnya belum efektif di masa Pak Jokowi harus dievaluasi, harus dicarikan solusi titik temu yang sejatinya kepentingannya kepentingan untuk kinerja yang lebih baik, bukan kepentingan yang lain. Itu yang harus dilihat, dinilai oleh Pak Prabowo. Begitu Mbak Safa. Baik, Mas Dev, setelah timbul atau banyak kritik terkait wacana kabinet gemuk ini, dan tadi Kang Ujang juga mengatakan sebaiknya memperkuat kementerian yang sudah ada, bukan menambahkan kementerian menjadi lebih banyak begitu. Tanggapan Anda, Mas Dev? Ya, kalau sikap saya pribadi ya, adalah kita serahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo. 58% masyarakat Indonesia telah memilih beliau sebagai pemimpin kita semua. Pemimpin akan 100%, bukan hanya pemimpin 58%, pemimpin 100% bangsa Indonesia. Jadi, kita percayakan kepada beliau akan konsep visi dan pemikiran beliau yang telah beliau sampaikan pada kampanye kemarin. Jadi, untuk beliau mewujudkan semua itu benar-benar mengabdikan hidupnya untuk masyarakat Indonesia, ya kita serahkan untuk beliau tentukan apa yang menjadi kebutuhan beliau untuk mencapai target-target tersebut. Gitu. Baik, terima kasih Mas Dev Laksono, politisi Partai Golkar, dan juga Kang Ujang Komarudin, pakar politik, telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, sejak era reformasi jumlah kementerian dalam satu kabinet di Indonesia tidak pernah lebih dari 34 kementerian, terkecuali di era B.J. Habibie dengan 36 kementerian dan 4 Menko yang tergabung dalam Kabinet Reformasi Pembangunan. Di masa pemerintahannya, Presiden B.J. Habibie membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan dengan 36 kementerian, 1 pejabat setingkat menteri, dan 4 Menko. Sementara itu, Abdurrahman Wahid dan Megawati mengurangi jumlah kementerian menjadi 34 dengan 4 pejabat setingkat menteri dan 3 Menko di Kabinet Persatuan Nasional.
Jumlah kementerian kembali berkurang di masa pemerintahan Megawati Hamzahas. 30 kementerian, 3 pejabat setingkat menteri, dan 3 Menko tergabung di dalam kabinet gotong royong. Kemudian di era Susilo Bambang Yudhoyono, Yusuf Kala, kementerian di Indonesia bertambah menjadi 34 kementerian dengan 4 pejabat setingkat menteri dan 3 Menko dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Dengan Wakil Presiden Budiono, SBY kembali membentuk Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 dengan jumlah kementerian yang sama. Berlanjut ke masa pemerintahan Jokowi Yusuf Kala, Kabinet Kerja Jokowi JK diisi dengan jumlah kementerian yang sama, yaitu 34 kementerian, 4 pejabat setingkat menteri, dan 3 Menko. Pada tahun 2019 hingga sekarang, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin membentuk Kabinet Indonesia Maju dengan 34 kementerian, 8 pejabat setingkat menteri, dan 4 Menko. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Protes mahalnya UKT di Universitas Riau melalui media sosial. Seorang mahasiswa dilaporkan ke polisi oleh rektornya sendiri. Laporan dibuat dengan menggunakan Undang-Undang ITE ke Polda Riau. Di Obral Pendidikan Kampus Universitas Riau, kali ini khusus 2024 kami punya banyak penawaran istimewa oleh Sri Indarti, broker pendidikan Universitas Riau. Beberapa jurusan. Seorang mahasiswa berinisial KA mengunggah video bernada protes atas mahalnya biaya kuliah. Ia bahkan menyebut rektornya sebagai broker pendidikan. Tidak terima dengan tudingan mahasiswanya, Rektor Unri Sri Indarti melaporkan akun yang memposting video ini ke polisi. KA, mahasiswa jurusan pertanian semester akhir di Unri ini dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik. Keberatan ibu itu bukan masalah yang disampaikan tentang fakultas ini nilai sekian, ini bukan. Tapi ketika di akhir videonya si mahasiswa ini menunjukkan foto si rektor dengan mengatakan bahwasanya ibu rektornya sebagai broker. Artinya brokernya lah orang-orang yang mengambil keuntungan, orang-orang yang menjual dan sebagainya, seperti itu. Itu yang membuat keberatannya dari si pelapor, ibu rektor ini. Usai viral di media sosial, Rektor Unri Sri Indarti mencabut laporannya. Ia beralasan laporan awal dibuat sebelum mengetahui bahwa pemilik akun tersebut adalah muridnya sendiri. Dari awal tidak ada laporan yang dilakukan kepada mahasiswa Universitas Riau. Tetapi yang dilaporkan adalah akun atas nama Aliansi Mahasiswa Penggugat yang menyebabkan terjadi misinformasi. Selaku Rektor Universitas Riau, saya tidak bermaksud untuk melakukan kriminalisasi terhadap mahasiswa saya sendiri, tidak membungkam kebebasan menyampaikan pendapat, dan tetap memberikan ruang untuk melakukan kritik, saran, dan masukan terhadap kebijakan-kebijakan termasuk iuran pengembangan institusi dan uang kuliah tunggal. Karena hasil penyelidikan di Polda Riau sudah diketahui pemilik akun adalah mahasiswa Universitas Riau, maka persoalan ini tidak dilanjutkan dan kami sudah berkoordinasi dengan Polda Riau. Selain mencabut laporan, pihak kampus juga berencana untuk mengkaji kebijakan terkait penetapan UKT. Kampus berdalih kebijakan UKT semata-mata diambil demi kemajuan pendidikan di kampus tersebut.
Di Obral Pendidikan Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. 2024 kami punya banyak penawaran istimewa. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Juru pemantau jentik atau Jumantik melaksanakan sosialisasi dan membagikan lotion Sovel kepada warga desa Kecamatan Srono dan pedagang di Pasar Muncar, Banyuwangi. Acara tersebut terlaksana berkat perusahaan Enesis Group melalui program CSR. Beginilah aktivitas juru pemantau jentik Jumantik bersama Sovel mensosialisasikan pemberantasan sarang nyamuk dengan membagikan lotion Sovel kepada warga desa Kecamatan Srono dan pedagang di Pasar Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur. Juru pemantau jentik atau Jumantik bersama Sovel dan warga dikumpulkan untuk dikader dan menyebarkan sosialisasi kesadaran warga untuk memberantas sarang nyamuk. Seluruh kecamatan Banyuwangi ada 2 kecamatan yang paling tinggi di Kecamatan Srono dan Muncar, sehingga kami terima kasih Enesis yang sudah memberikan dukungan 2 kecamatan Srono dan Muncar dikumpulkan di tempat ini. Para kadernya sejumlah 150 akan dilatih secara khusus untuk menguatkan apa yang kita laksanakan selama ini, gerakan serentak pemberantasan sarang nyamuk Aedes aegypti. Selain kunjungan ke pasar, Jumantik yang didampingi pihak Sovel juga mensosialisasikan pemberantasan sarang nyamuk dan program 3M dan membuktikan kualitas Sovel yang membuat kulit terhindar dari gigitan nyamuk. Petugas mengunjungi satu persatu rumah warga untuk memantau jentik nyamuk di bak mandi yang digunakan oleh warga. Warga mengaku lebih memahami dan mengerti tentang tata cara pemberantasan sarang nyamuk dan pentingnya 3M. Pemerintah Banyuwangi juga melakukan launching Desa Bebas Nyamuk Keluarga Sehat dan Bebas Gerak. Upaya-upaya ini dilakukan untuk preventif mengurangi angka demam berdarah di Banyuwangi. Preventif ya, upaya preventif kita dalam mengurangi angka demam berdarah. Selanjutnya juga banyak caranya, dan alhamdulillah hari ini juga ada CSR dari PT Enesis terkait dengan pembelian lotion. Itu juga salah satu preventif agar masyarakat tidak digigit nyamuk, tidak digigit nyamuk. Nah, mudah-mudahan dengan kolaborasi pemerintah daerah dengan private sector seperti Enesis ini nantinya mudah-mudahan bisa berdampak pada penurunan angka demam berdarah, kasus demam berdarah di Banyuwangi. Warga yang dikunjungi dan diperiksa kebersihannya serta sudah memahami cara mengatasi sarang nyamuk, berikutnya petugas akan memberikan stiker tanda bebas nyamuk yang ditempel di dinding atau di pintu. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. MNC Land bersama MNC Peduli dan Lido Lake Resort menggelar seminar dan pembekalan untuk para siswa SMK Pariwisata Indonesia Sukabumi, Jawa Barat. Selain meningkatkan pengetahuan di bidang perhotelan, kegiatan ini juga untuk membantu dan mempersiapkan siswa dan siswi untuk praktik kerja lapangan di industri pariwisata. Para siswa SMK Pariwisata Indonesia di Cicurug, Sukabumi mengikuti perlombaan untuk mengasah keterampilan mereka. Perlombaan ini digelar MNC Land bersama MNC Peduli dan Lido Lake Resort by MNC Hotel dalam kegiatan Lido Lake Resort Goes to School. Berbagai keterampilan yang selama ini dipelajari dipraktekkan sebagai ajang untuk meningkatkan kesiapan para siswa sebelum mengikuti praktek kerja lapangan. Di sini bisa mendapatkan ilmu-ilmu wawasan yang lebih besar lagi, mendapatkan secara langsung pembekalan secara langsung dari orang-orang yang sudah berpengalaman di dunia industri perhotelan. Harapan pribadi saya itu untuk kedepannya semoga program ini terus berjalan langsung dan semoga makin kedepannya itu lebih maju lagi gitu Kak gitu. Diikuti para siswa dari kelas 11, program ini juga memberikan pembekalan dan pelatihan untuk siswa yang akan mengikuti praktek kerja lapangan atau magang di industri perhotelan. Kita bersama-sama memberikan pembekalan tata cara persiapan dan lain-lain agar mereka siap pada akhirnya melakukan PKL di hospitality industry. Karena memang sangat bermanfaat sekali ya, yang akan dirasakan nanti pada anak-anak kami nanti pada saat mereka sampai ke dunia industri.
Edukasi dan literasi kepada siswa dan siswi SMK Pariwisata Indonesia ini merupakan bentuk kepedulian MNC Land bersama MNC Peduli dan Lido Lake Resort by MNC Hotel untuk mencetak generasi muda yang terampil dan terdidik. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Putu Bagus, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Terima kasih Anda kembali di iNews Sore. Pemirsa, penyelenggaraan ibadah haji 1445 Hijriah tinggal menghitung hari. Mengusung tema Haji Ramah Lansia, berikut ini kami tampilkan jadwal rencana perjalanan calon jemaah haji Indonesia. Tahun ini Indonesia mendapatkan kuota haji 241.000 jemaah. Jumlah ini terbesar sepanjang sejarah. Terbagi menjadi 213.320 diantaranya merupakan jemaah haji reguler, sedangkan 27.680 lainnya jemaah haji khusus. Jemaah haji Indonesia terbagi dalam 554 kelompok terbang atau kloter yang akan diberangkatkan dari 14 asrama haji embarkasi dan 13 bandara internasional. Para jemaah haji dijadwalkan masuk ke asrama haji mulai 11 Mei 2024. Keberangkatan jemaah haji Indonesia terbagi dalam 2 gelombang. Pemberangkatan gelombang pertama dijadwalkan mulai 12 Mei hingga 23 Mei 2024. Gelombang kedua dijadwalkan 24 Mei hingga 10 Juni 2024. – 14 Juni 2024 rencananya jemaah haji diberangkatkan dari Mekah ke Arafah. Tanggal 15 Juni 2024 jemaah akan wukuf di Arafah. Selanjutnya, pemulangan jemaah haji gelombang pertama dijadwalkan pada 22 Juni hingga 3 Juli 2024. Gelombang kedua mulai tanggal 4 hingga 21 Juli 2024. Dan untuk mengetahui situasi terkini jelang pelaksanaan ibadah haji 2024, kami telah terhubung dengan rekan Suhud Nur Fadli di Kantor Urusan Haji Indonesia Daerah Kerja Madinah, Arab Saudi. Selamat malam waktu Indonesia. Suhud, bagaimana saat ini kondisi para calon jamaah haji jelang pelaksanaan ibadah haji di sana? Selamat siang Aldi, waktu Madinah, Arab Saudi. Dapat saya laporkan bahwasanya cuaca saat ini cukup terik ketika siang hari. Suhu berkisar bisa mencapai 40 derajat Celcius, berbeda dengan suhu di pagi hari. Jadi bagi para calon jamaah haji Indonesia yang akan berkunjung atau datang ke kota Madinah diharapkan untuk mempersiapkan baik fisik maupun mental sebelum keberangkatan ke tanah air. Di mana nantinya pada saat gelombang pertama datang minggu lusa, untuk pertama kalinya Aldi, jamaah haji akan berpapasan dengan jamaah umroh asal Indonesia dan negara lainnya. Karena mulai tahun ini pemerintahan Kerajaan Arab Saudi menerapkan batas akhir untuk jamaah umroh meninggalkan Tanah Suci di tanggal 23 Juni. Berbeda dengan tahun sebelumnya ketika jamaah haji datang, maka jamaah umroh sudah diizinkan untuk meninggalkan Tanah Suci, baik di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi. Aldi. Lalu bagaimana untuk tema yang diusung yaitu Haji Ramah Lansia, apa saja nantinya yang akan didapatkan oleh para jamaah haji asal Indonesia dengan konsep Haji Ramah Lansia yang sudah ditemakan pada tahun ini? Haji Ramah Lansia tahun ini Aldi merupakan slogan yang diusung untuk tahun kedua. Sebelumnya Haji Ramah Lansia diusung Kementerian Agama pada penyelenggaraan ibadah haji 2023 lalu, di mana semua fokus penyelenggaraan dan layanan ibadah haji diutamakan atau ditujukan untuk jamaah lansia Indonesia yang tahun ini jumlahnya masih sekira 45.000 jamaah haji, di mana beberapa treatment atau layanan yang dikhususkan untuk jamaah lansia antara lain dari segi hotel pun sekarang sudah ramah disabilitas dan lansia. Begitu juga dengan menu makanan Aldi. Menu makanan sekira 20% dimasak khusus untuk lansia, dalam artian
mulai komposisi gizi, kelunakan makanan, sehingga lansia tidak mengalami kesulitan saat makan dan mencerna makanan tersebut, Aldi. Oke, baik. Semoga ini benar-benar bisa diterapkan ya, sehingga para jemaah haji asal Indonesia nantinya benar-benar bisa menjalankan ibadah dengan tenang, dengan nyaman, termasuk para lansia. Namun Suhud, untuk keberangkatan dan ketibaan para jemaah haji sendiri, apakah sudah dapat informasi sudah berapa banyak jemaah asal Indonesia yang tiba untuk kemudian melaksanakan ibadah haji nanti di sana? Untuk gelombang pertama nanti Aldi akan diberangkatkan dari Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng pada Minggu 12 Mei mendatang, Aldi, di mana nantinya keistimewaan jemaah haji Indonesia yang pertama kali di dunia ini adalah mendapatkan fasilitas fast track keimigrasian, dalam artian para jemaah haji Indonesia yang berasal dari embarkasi Jakarta, embarkasi Solo, dan embarkasi Juanda Surabaya mendapatkan keistimewaan ketika sampai di Bandara Madinah, jamaah nantinya langsung bisa menuju ke pemondokan tanpa harus melalui pemeriksaan visa di keimigrasian. Hal itu dikarenakan pemeriksaan visa dan keimigrasian lainnya sudah dilakukan di bandara keberangkatan Ali. Dan ini merupakan salah satu bentuk perhatian dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi kepada jemaah haji Indonesia yang merupakan jemaah haji terbesar di seluruh dunia. Selain juga fasilitas fast track, nantinya di kartu identitas jemaah haji akan dicantumkan kode batang atau QR code yang berisi perihal catatan riwayat kesehatan maupun perawatan jemaah haji. Dan ini sangat bermanfaat bagi jemaah haji lansia, mengingat akan memudahkan layanan ataupun tindakan medis yang akan diambil ketika jemaah mengalami sakit ataupun hal-hal yang tidak diperhitungkan sebelumnya, Aldi. Menyambut jemaah haji asal Indonesia pada tanggal 12 Mei nanti untuk kloter pemberangkatan pertama. Jadi kan tahun ini dikatakan bahwa jumlah jemaah haji kita terbesar sepanjang sejarah, Suhud. Lalu bagaimana kesiapan infrastruktur penunjang ibadah haji di sana? Mengingat pastinya nantinya akan ada tambahan bagi tenda-tenda haji untuk mereka wukuf di Arafah. Apakah semua sudah terakomodir dengan baik di sana? Ya, Aldi, dapat saya laporkan bahwasanya untuk persiapan sudah 99,9%, di mana Menteri Agama Yakut Khalil Qomas 3 hari terakhir sudah melakukan pengecekan ke Armusna maupun hotel dan juga lokasi catering di Makkah Al-Mukarramah dan di Madinah Al-Munawwarah, Aldi. Sudah 99,9%. Untuk penunjang fasilitas sendiri Aldi, seperti kesehatan, bagaimana saat ini? Saat ini untuk petugas kesehatan semuanya sudah datang di gelombang pertama. Nantinya gelombang kedua, petugas kesehatan dan petugas Kementerian Agama akan datang pada 15 Mei mendatang, Ali, secara bertahap sampai terakhir di tanggal 18 Mei. Nantinya konsolidasi akan dilakukan secara intensif untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada jemaah haji Indonesia, Aldi. Untuk gambaran tim gabungan panitia jemaah haji untuk jemaah asal Indonesia sendiri, siapa-siapa saja akan bertugas dan bagaimana kemudian nanti para jemaah haji ini bisa mengikuti seluruh rangkaian dengan skema yang telah ditentukan dengan baik, dengan lancar, begitu tidak ada yang tertinggal. Melalui panitia penyelenggara ibadah haji Arab Saudi, saat ini pemerintah sudah menyiapkan 13 macam jenis layanan untuk mendampingi sekaligus membuat nyaman para jemaah haji ini sehingga ketika menjalankan ibadah haji serasa seperti di rumah sendiri. Bahkan serasa diperlakukan sebagai seorang orang tua oleh anak-anaknya sendiri, Ali. Jadi layanan itu mulai dari perlindungan jamaah, pembimbingan ibadah, akomodasi, transportasi, sampai ada layanan khusus jika nantinya jamaah haji berhalangan untuk melakukan wukuf di Arafah, akan disediakan layanan khusus seperti ambulans untuk membawa jamaah haji wukuf di Arafah. Jadi pada dasarnya insya Allah, Ali, jamaah haji Indonesia dijamin semuanya akan bisa melaksanakan ibadah haji dan insya Allah akan menjadi haji yang mabrur karena pemerintah sudah memfasilitasi semuanya dan mengantisipasi serta memitigasi potensi-potensi masalah yang nantinya akan mengganggu jalannya prosesi ibadah haji jemaah Indonesia, Aldi. Amin, baik. Suhud, untuk sementara terima kasih atas informasi yang telah Anda sampaikan. Semoga benar-benar kita bisa menyambut nantinya para jemaah haji asal Indonesia di Arab Saudi dengan sangat baik hingga pulang menjadi haji yang mabrur seperti Anda katakan. Terima kasih Suhud atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan selamat beribadah. Wassalamualaikum.
Informasi berikutnya, pemirsa, Madinah bersiap sambut jemaah haji Indonesia. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengecek kesiapan layanan hotel dan dapur catering di Madinah, Arab Saudi. Lalu seperti apa fasilitasnya? Berikut kita simak informasi ini. Dua hari jelang keberangkatan jemaah haji Indonesia gelombang pertama pada 12 Mei, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengecek kesiapan layanan hotel dan dapur catering di Madinah, Arab Saudi. Menak berkunjung ke Emaar Elite Hotel di kawasan Syamaliyah. Di Emaar Elite yang berjarak hanya sekitar 50 meter sebelah utara Masjid Nabawi ini nantinya akan ditempati 1.400 jemaah. Total terdapat 106 hotel yang akan dijadikan pemondokan jemaah di Madinah. Ini tadi saya datang meninjau persiapan di hotel pagi tadi sampai Madinah, dan saya kira hotelnya juga representatif, bagus, bersih, dan sesuai dengan kontrak yang kita tuliskan gitu ya. Sementara itu, dalam kunjungan ke dapur catering Miss Mary, Menak juga memastikan terpenuhinya menu khusus lansia serta ketersediaan stok bahan baku dan bumbu khas Nusantara. Setelah itu saya kesini ke salah satu dapur yang memberikan layanan makan kepada jamaah di Miss Mary ya. Miss Mary, saya melihat ini bersih dapurnya, luas, bersih, dan juga sudah ada alokasi sendiri untuk jamaah lansia 20% porsi ya dari porsi yang dikontrak untuk dapur ini, dan saya kira persiapannya sudah baik. Untuk memastikan cita rasa Nusantara terjaga dan sesuai dengan lidah jemaah, bahkan eksekutif chefnya Wan Abdurrahman adalah orang Cipanas, Bogor. Sedangkan asistennya sebagian besar merupakan warga negara Indonesia. Dari Madinah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews melaporkan. Pemirsa, berawal dari niat dan rajin menabung selama 12 tahun, seorang pedagang bakso bakar di Boyolali, Jawa Tengah akan berangkat haji tahun ini. Uniknya, untuk uang saku selama menjalankan ibadah haji, ia juga menabung uang koin di dalam bambu. Beginilah kesibukan Lukman Busro, pedagang bakso bakar asal Dukuh Lemah Abang, Desa Dibal, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah. Setiap pagi, Lukman Busro dibantu istri serta keponakannya menyiapkan dagangan, mulai dari membuat tusukan bakso hingga menata dagangan dalam kotak jualan di atas motor. Sudah lebih dari 12 tahun, Lukman berjualan bakso bakar. Awalnya ia berjualan dengan berkeliling dari desa ke desa. Namun saat ini, ia lebih memilih mangkal di seputaran Bandara Adi Sumarmo yang ramai. Berkat niat, doa, serta ketekunan menyisihkan uang dari 50 hingga 100 ribu setiap hari, pria 35 tahun ini bisa berangkat haji tahun ini. Namun karena keterbatasan anggaran, Lukman hanya berangkat sendiri tanpa didampingi istri. Lukman mengaku sudah siap semua untuk menunaikan ibadah haji dan telah mengikuti seluruh bimbingan yang diselenggarakan oleh Kemenak setempat, dan untuk melatih fisik setiap hari selalu menyempatkan diri berolahraga jalan-jalan. Ya, alhamdulillah. Terus mulai daftar kapan, Mas? Tahun 2012. 2012? Iya. Masnya ini pekerjaannya apa setiap hari? Jualan bakso bakar di bandara. Daftarnya juga itu, Mas? Dari hasil ini? Dari hasil jualan. Gimana caranya untuk bisa? Ya, menabung dan menyisihkan 50 sampai dengan 100 ribu per jualan. Per jualan? Iya. Sudah berapa tahun menabungnya? Ya, dari 12 sampai sekarang. Sampai sekarang? Iya, 12 tahunan. 12 tahun? Iya. Uniknya lagi, untuk uang saku selama ibadah haji, Lukman juga menabung uang koin dalam sebuah bambu. Dan saat tabungan bambu dipecah, isinya lebih dari 3 juta rupiah. Untuk sangu, alhamdulillah menabung di celengan bambu. Gitu? Ya, dari uang koin. Uang koin? Ya. Dapat berapa?
ya antara 3 jutaan lebih untuk sangu. Meski hanya berangkat sendiri, Lukman mengaku senang karena tahun ini mendapat kesempatan melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Pemirsa, sejak tahun 2009 ratusan warga di Jepara, Jawa Tengah dipercaya Kementerian Agama untuk membuat gelang haji. Dengan pembuatan ratusan ribu gelang haji ini mampu membantu perekonomian warga setempat. Musim haji jadi berkah bagi Subandi dan banyak warga di Desa Bakalan, Kecamatan Kalinyamatan, Jepara, Jawa Tengah. Sejak tahun 2009, ia bersama warganya dipercaya Kementerian Agama memproduksi gelang haji. Untuk tahun ini, jumlah gelang haji yang harus diproduksi mencapai 241.000 untuk jemaah haji dan 4.500 untuk petugas haji. Melibatkan 250 warga sebagai pekerja, pembuatan gelang dimulai sejak 3 bulan sebelum pemberangkatan. Sebelumnya, Subandi hanyalah pekerja harian. Berkat ketekunannya, ia mampu menguasai seluruh proses pembuatan, mulai dari pemilihan bahan baku hingga pengemasan. Dipercaya dalam pembuatan gelang haji ini mampu membantu perekonomian warga. Terima kasih, sangat membantu sekali masyarakat desa. Terbantu adanya gelang haji ini, UKM dan pendapatan ekonomi masyarakat bertambah adanya gelang haji ini. Kebetulan tiap tahun kami yang mengerjakan. Sejak kapan Pak itu Pak? Kami mengerjakan sejak 2009. Dulunya juga saya juga karyawan. Tapi alhamdulillah bisa memegang pekerjaan ini. Bagi jemaah, gelang haji bermanfaat sebagai identitas diri dengan ditandai berupa nomor paspor, kloter, maktab, serta bendera negara. Gelang jemaah haji ini akan dikirimkan ke seluruh embarkasi atau bandar udara pemberangkatan haji seluruh Indonesia. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto, iNews melaporkan. Berusaha menjalankan ibadah haji ke Tanah Suci jadi idaman seluruh umat muslim, tak terkecuali seorang penjual sendal keliling di Pasuruan, Jawa Timur. Setelah menabung Rp200.000 setiap hari selama 12 tahun, ia bersama istri bisa naik haji tahun ini. Seperti inilah keseharian Yahya, warga Kelurahan Karangketuk, Kecamatan Gadingrejo, Pasuruan, Jawa Timur, setiap harinya berdagang sandal keliling di wilayah desa, kota, dan kabupaten Pasuruan. Namun siapa sangka, di usianya ke-48 tahun, ia berhasil mewujudkan mimpi menunaikan haji tahun ini setelah menabung 12 tahun lamanya. Berawal tahun 2012 lalu, Yahya dan istri mendaftarkan haji dengan uang muka Rp6 juta. Tanpa diduga, ia dan istri mampu melunasi biaya haji sebesar Rp50 juta di tahun 2013 dengan menabung Rp200.000 setiap harinya. Mulai 13 tahun yang lalu. Itu jualannya kemana aja? Mulai dari kota Pasuruan sampai Bali. Artinya uang penghasilan ini ditabung sedikit-sedikit. Mulai tahun berapa dulu daftar Pak? Tahun 2012 bulan Januari. Jadi nabung dari hasil jualannya. Jualan sandal. Iya. Ikut dana talangan. Punya uang 6 juta. Bila tidak ada kendala, Yahya dan Nur Azmi istrinya bersama ratusan jemaah haji asal kota Pasuruan akan berangkat pada 22 Mei melalui kloter 46. Kisah Yahya pun membuktikan bahwa biaya kini bukan halangan berhaji, terlebih bagi mereka yang serius menekuni. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaga Samudra, iNews melaporkan. Kondisi memprihatinkan terus terjadi di Gaza akibat pasukan Israel menutup perbatasan utama dengan Mesir. Gudang bantuan warga Gaza semakin menipis. Pemirsa, untuk membahas informasi tersebut, kami telah terhubung dengan pengamat Timur Tengah. Ada Yon Mahmudi. Selamat sore, Pak Yon. Selamat sore, ya. Terima kasih. Saya nampaknya ingin mencoba memulai diskusi ini dengan informasi terbaru invasi besar-besaran Israel di Rafah. Begitu diketahui sekutu dari Israel sendiri, Amerika Serikat, begitu menghentikan pengiriman bom ke Israel karena khawatir akan adanya invasi besar-besaran yang dilakukan oleh Israel di Gaza, di Rafah. Bagaimana pemantauan Anda, gambaran Anda? Ya, saya kira serangan yang dilakukan Israel itu kan tidak memiliki dasar ya sama sekali, bahkan sekutu
dekatnya sekutu setianya Amerika itu tidak yakin ya bahwa Israel bisa melindungi warga sipil ya. Oleh karena itu bantuan dalam bentuk persenjataan yang berpotensi digunakan untuk membunuh rakyat sipil oleh Amerika kan dihentikan. Dan bahkan Israel juga tidak selama ini juga tidak mampu untuk menjelaskan ya berapa rakyat sipil yang mereka bunuh ya. Padahal kan itu jumlahnya juga sudah sangat besar dan tujuannya mereka adalah untuk melenyapkan Hamas, tetapi realitasnya adalah sebagian besar adalah rakyat sipil dan itu adalah orang-orang yang rentan yang seharusnya tidak menjadi korban di dalam peperangan. Maka saya melihat bahwa serangan ke Rafah ini memberikan ya sebuah gambaran yang jelas bahwa tujuan dari serangan yang dilakukan oleh Israel ya adalah untuk ya semakin memperburuk situasi yang ada di Gaza dan tentu akan berdampak sangat serius ya terhadap kelangsungan hidup ya warga Palestina yang ada di Gaza, dan ini saya kira menjadi bencana kemanusiaan yang luar biasa apabila terus dilakukan. Dan ini sudah terjadi bencana kemanusiaan yang luar biasa tersebut. Pak Yon, ini kan yang ditutup kemudian adalah salah satu akses bantuan yang dimiliki oleh warga Gaza, Palestina begitu terhadap bantuan-bantuan dari negara-negara tetangga maupun bantuan-bantuan dari relawan seperti misalnya akses ke Mesir begitu. Apa sebetulnya yang ingin ditunjukkan oleh Israel dengan penguasaan perbatasan yang kemudian ini juga akses bagi bantuan-bantuan bagi warga Gaza dan di Rafah? Ya, Israel kan ingin melakukan total ya punishment ya, hukuman atau massive punishment, hukuman yang bersifat masif, yang bersifat massal ya kepada rakyat Palestina dengan asumsi bahwa mereka mau meninggalkan ya bahkan menjauhkan diri dari kekuatan-kekuatan perlawanan yang ada di Gaza. Tetapi kan tujuan itu tidak bisa dilakukan. Kita lihat ya dulu ketika di utara diminta untuk bergerak ya ke selatan, dianggap bahwa wilayah selatan itu adalah wilayah yang aman, tetapi kan wilayah selatan dibombardir. Bahkan ketika Khan Yunis itu dianggap sebagai markas ya Hamas satu-satunya yang besar sehingga yang ada di sana kan juga dibombardir. Tapi kan realitasnya sekarang asumsinya bahwa Rafah adalah merupakan pusat kegiatan Hamas. Nah itu kan juga tidak bisa dibuktikan. Yang paling juga memprihatinkan adalah dari dulu dunia internasional itu merasa bahwa akses kemanusiaan itu dihalang-halangi. Dan masih ada saluran ya perbatasan yang ada di Rafah. Tetapi kan sekarang Rafah dikuasai dan itu tidak memberikan jalan ya bagi bantuan kemanusiaan. Itu artinya apa? Artinya adalah bantuan itu sengaja di stop dan itu akan mempengaruhi kehidupan ya orang-orang yang ada di Gaza karena tidak ada lagi jalan menuju Gaza untuk menyalurkan bantuan itu. Nah ini saya kira ya menjadi suatu peperangan yang dilakukan tidak hanya secara militer tetapi juga memutus ya secara total ya atas akses ke bantuan-bantuan kemanusiaan dan itu sangat dibutuhkan oleh warga Gaza. Tapi apakah dengan penguasaan wilayah Rafah tersebut ada kemungkinan Israel akan membuka akses bantuan yang ada di perbatasan? Nampaknya itu sangat sulit ya untuk bisa dijadikan ya sebuah pegangan bahwa nanti Israel akan memberikan akses ya setelah penguasaan, karena realitasnya adalah ketika mereka melakukan serbuan kemudian ya menguasai wilayah-wilayah itu yang dilakukan adalah penghancuran demi penghancuran. Nah tidak ada kemudian hal-hal yang bisa dipegang ya agar mematuhi atau mengikuti aturan-aturan hukum internasional. Ini kan saya kira menjadi persoalan ya, dan kita sudah menyaksikan ya betapa serangan demi serangan itu menyasar ya semua kalangan, tidak ada target secara spesifik dan menjadikan rakyat ya sebagai target secara umum terhadap serangan-serangan itu, dan ini kalau terus dilakukan ya saya kira secara moral sebenarnya Israel semakin jatuh dan tidak ada yang memberikan dukungan ya dunia internasional, bahkan Amerika sendiri juga enggan
untuk memberikan dukungan apabila serangan di Rafah itu terus-menerus dilakukan. Oke, sebetulnya hal ini juga membingungkan masyarakat dunia ya, tiba-tiba di tengah perundingan untuk diadakan gencatan senjata antara Hamas dengan Israel, begitu lalu Hamas yang sudah menyetujui akan diadakan gencatan senjata setelah perundingan dilakukan dengan negara-negara Eropa, begitu. Namun ternyata Israel tiba-tiba menginvasi Rafah yang kemudian ini menyorot atensi dari publik internasional. Kalau Anda melihat ke depannya, apa yang akan dihadapi oleh Israel pasca serangan ini? Ya, negosiasi itu kan juga sudah disetujui ya, artinya sudah mendapatkan approve ya dari Amerika, termasuk juga gencatan senjata yang disetujui oleh Hamas. Saya kira itu juga merupakan upaya yang dilakukan oleh Amerika, Qatar, dan Mesir, dan juga beberapa negara Eropa. Tapi realitasnya adalah Israel masih tetap ya ingin melakukan serbuan ke Rafah. Nah, ini saya kira berkaitan erat dengan kondisi rezim di Israel saat ini, yang mereka tidak mau dengan menerima kesepakatan untuk damai, artinya bahwa Israel memang tidak dianggap sebagai pemenang perang, tetapi sebaliknya mereka dianggap sebagai pihak yang kalah perang, dan ini mengkhawatirkan sendiri ya bagi rezim, terutama dari anggota koalisi yang berasal dari sayap kanan dan juga ultra religius yang ekstrim ya, yang berpotensi untuk meninggalkan koalisi, dan ini dikhawatirkan Netanyahu akan ditinggalkan dan akan jatuh apabila memenuhi kesepakatan. Maka dia berusaha untuk ya tetap ya mengobarkan peperangan itu. Saya kira untuk melindungi dirinya agar tidak ya jatuh atau kurangan support ya dari kelompok yang selama ini kelompok ekstrim yang ada di pemerintahan. Pak Yon, saya ingin menyoroti terkait dengan ambisi Netanyahu sendiri yang untuk memenangkan peperangan antara Israel dengan Hamas yang nampaknya berbanding terbalik dengan hasil yang dicapai, di mana dunia internasional malah mengkecam aksi yang ia lakukan. Begitu. Apa sebetulnya yang dikejar oleh Netanyahu ini? Ya, realitasnya adalah sebenarnya kan mereka menginginkan Hamas itu bisa dihancurkan. Yang kedua adalah mereka ingin agar tawanan perang itu dikembalikan. Tetapi memang yang terjadi adalah sebaliknya. Dengan melakukan serbuan ke Rafah, ini berarti sebenarnya Netanyahu, rezim Israel saat ini tidak lagi peduli terhadap nasib dari para tawanan ya, yang itu berada di pihak Hamas. Artinya bahwa mereka justru mengabaikan tuntutan rakyatnya sendiri untuk membebaskan itu, karena dengan terus melakukan serangan artinya bahwa semakin jauh dan semakin tidak memungkinkan dipenuhi akan dirilis ya, dikeluarkan tawanan itu. Sementara ambisi untuk melenyapkan atau menghancurkan Hamas kan hingga saat ini tidak bisa mereka lakukan. Nah, ambisi-ambisi ini saya kira sebagai upaya ya untuk menutupi kegagalan dari Netanyahu sendiri di dalam hal memimpin kabinet perang dan keputusan untuk masuk ke Gaza, menyerbu dan kemudian melakukan operasi militer. Sebenarnya itu kan adalah sesuatu yang dianggap kegagalan dan bukan membawa kepada perdamaian ya, keamanan bagi rakyat yang ada di Israel maupun Palestina. Baik, situasinya kian mengkhawatirkan nampaknya Pak Yon, tapi kita lihat juga banyak sekali warga kemudian mahasiswa baik itu di Amerika kemudian di Eropa yang menggelar aksi protes terhadap aksi yang dilakukan oleh Israel, mengecam apa yang dilakukan Israel saat ini di Palestina. Apakah kemudian aksi protes ini mungkin bisa mengubah sikap negara-negara Eropa untuk kemudian berbalik arah mendukung Palestina? Nah, dukungan rakyat yang ada di luar ya kawasan konflik, terutama yang ada di Eropa dan Amerika, itu kan membuktikan ya bagaimana selama ini publik ya di Barat sudah mulai tidak ya yakin lagi atas propaganda dari Israel, terutama dalam kaitan antisemitisme. Ketika semua hal menyangkut kritik ya ketidaksetujuan terhadap Israel, kebrutalan Israel itu dianggap sebagai sikap antisemitisme ya, yang memberikan semacam merendahkan Israel atau anti terhadap Yahudi, dan itu kan kemudian dilawan ya melalui gerakan-gerakan yang sangat masif ya. Dengan demikian maka sebenarnya kekuatan Israel di dunia internasional juga sudah mulai runtuh, bahkan dominasi
di Amerika juga sudah mengalami kerapuhan ya karena adanya tuntutan massal dari publik yang tidak ingin lagi bahwa Amerika sepenuhnya dikuasai oleh Israel, oleh Yahudi, lobby Yahudi, dan mereka ingin agar kemudian keadilan juga diberikan. Dalam hal ini ya kemerdekaan Palestina menjadi hal yang paling bisa dilakukan ya agar suasana konflik itu semakin mereda dan perdamaian bisa tercapai. Nah, dari sisi ini saya kira ketika kemudian tekanan ya negara-negara lain itu tidak bisa atau berhasil ya meluluhkan keinginan Netanyahu untuk berperang, saya kira tekanan publik dari berbagai kalangan terutama mahasiswa ya intelektual yang ada di berbagai negara menjadi satu cerminan bahwa sekarang tidak ada lagi yang mendukung atau kelompok yang mendukung Israel, hanya kelompok minoritas yang mendukung mereka. Baik, Pak Yon, semoga invasi yang dilakukan oleh Israel ke Palestina ini benar-benar bisa membuka mata masyarakat dunia begitu akan apa yang terjadi saat ini di Gaza, di Rafah, di Palestina. Begitu sekaligus juga kita berharap bahwa konflik ini tidak tereskalasi, namun gencatan senjata bisa segera dilakukan agar bantuan kemanusiaan bisa masuk ke Palestina. Terima kasih Pak Yon Mahmudi atas waktunya bersama kami. Selamat sore, salam sehat. Selamat sore, assalamualaikum.